Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kesempatan pagi yang mulia ini. Wa nashkurullah azza wa jalla, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa ala. Di pagi hari ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita, yaitu nikmat kita dimudahkan oleh Allah untuk mendatangi majlis ilmu. Karena sekali lagi jamaah, mendatangi majlis ilmu merupakan amalan yang sangat mulia. Karena di antara keutamaannya, kelak Allah akan mudahkan ia masuk ke dalam surga. Jadi bukan suatu yang remeh, suatu yang sangat-sangat mulia. Sehingga wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kita masih pada kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Hafidz Al-Hujjah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu jalla wa ala. Dan bagi hari ini kita masuk bab seputar birrul walidil musyrik, berbakti kepada orang tua yang musyrik. Berbakti kepada orang tua yang musyrik. Berkata Imam Bukhari rahimahullahu jalla wa ala, haddatsana Muhammad bin Yusuf. Dalam diterangkan kepada kami Muhammad bin Yusuf. Qala haddatsana Israil. Dalam diterangkan kepada kami Israil. Qala, dia mengatakan haddatsana Sima. Dalam diterangkan kepada kami Sima an Mus'ab bin Sa'ad an abihi Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu qala, dia mengatakan nazalat fiyya arba'u ayatin min kitabillah. Kata beliau, telah turun kepadaku 4 ayat dari Al-Quran. Jadi 4 ayat ini turunnya berkaitan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau mengatakan kanat ummi halafat alla ta'kula wa la tashrab. Kata beliau, dahulu ibuku pernah bersumpah untuk tidak makan dan tidak minum hatta ufariqa Muhammadan, sampai saya murtad, sampai saya meninggalkan Nabi Muhammad. Fa anzalallahu jalla wa ala, maka tatkala itu pun turun firman Allah jalla wa ala, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka tatkala itu turun firman Allah jalla wa ala, surat Luqman ayat yang ke-15. Wa in jahadaka, jika keduanya memaksa dirimu untuk berbuat syirik dengan sesuatu yang engkau tidak mengetahui ilmu di dalamnya, maka jangan taati keduanya. Jangan taati keduanya. Dan para ulama di tafsir jamaah sekalian, mereka menyebutkan kenapa di sini menggunakan kalimat fala tutihuma. Jangan taati keduanya. Bukan jangan birrul walidain. Jangan berikan haknya, bukan seperti itu, tapi jangan taati. Mereka mengatakan karena ketaatan itu jamaah, ya, boleh seseorang taat kepada siapapun dengan catatan ketaatan tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Sehingga dia mengatakan la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika bermaksiat kepada Allah. Jadi ketika ketaatan tersebut bermaksiat kepada Allah enggak boleh. Tetapi birrul walidain wajib tidak? Wajib. Memberikan hak orang tua walaupun mereka kafir tetap wajib. Wajib. Jadi jangankan ketika orang tua kita misalkan berbuat zalim pada diri kita, tidak berbuat adil. Satu dikasih hadiah, satu tidak. Misalkan ya, maka ketika orang tua seperti ini tetap kita tidak boleh berbuat zalim. Tidak boleh kita membalas dengan keburukan, enggak boleh. Tetap seorang anak wajib berbakti kepadanya. Wajib jemaah. Makanya gini,
hak orang tua bagi anak perempuan dibandingkannya dengan hak suaminya, mana yang lebih utama jemaah? Hak suami sahih? Sahih. Gak ada mantan bapak, ada mantan suami. Hah? Kalau suami berbuat zalim, misalkan berbuat fasik, istri boleh mengajukan gugat cerai. Setelah itu selesai. Ketika suami tidak memberikan hak istrinya, misalkan jamaah, atau ketaatan kepada suami itu terikat ketika masih ada ikatan zaujiyah, sehingga mana yang lebih utama, hak orang tua dibandingkan hak suami? Ini bagi anak perempuan. Mana jemaah? Hak suami sahih? Coba antum lihat lagi ya. Yang benar wallahu alam hak orang tua sahih. Hak orang tua tetap lebih utama, apalagi anak laki-laki. Jadi suami didahulukan dalam satu hal, apa jemaah? Ketaatan. Jelas? Jadi ketika perintah suami bertentangan dengan perintah orang tua dan sama-sama ma'ruf, maka suami nomor satu. Suami nomor satu. Ini ingat dalam hal ketaatan. Jadi jangan sampai disalah pahami berarti semuanya itu suaminya, enggak. Sahih dalam ketaatan. Suami nomor satu, karena ketika istri nggak taat kepada suami, ya percuma. Hubungan zaujiyah itu percuma, nggak akan berjalan dengan lancar ya mak. Maka ketaatan suami nomor satu daripada ketaatan kepada orang tuanya. Dan itu pun jamaah kalau perintahnya sama-sama ma'ruf. Tapi kalau perintah suami maksiat, perintah orang tua taat, ya dahulukan perintah orang tua. Jadi kembali lagi ya, tadi hak orang tua lebih utama daripada hak suaminya. Sahih jamaah. Alasannya banyak. Ya. Kita wajib tidak berbakti kepada orang tua walaupun sudah meninggal. Wajib tidak jamaah? Wajib. Jadi wajib dengan cara mendoakan, memintakan istighfar, menunaikan amanahnya, kemudian menyambung hubungan kerabatan yang tidaklah terhubung kecuali dengan orang tua kita, memuliakan teman-temannya, itu wajib. Tapi kalau suami istri sudah cerai, selesai. Ya. Sudah meninggal, gimana jamaah? Wajib berbakti pada suami. Ya. Jadi ini sebabnya para ulama kita mengatakan tetap hak orang tua lebih diutamakan. Tapi dalam ketaatan, iya sahih, suami lebih utama daripada orang tua. Begitu pula anak laki-laki. Hak istri didahulukan cuma dalam satu hal. Apa jemaah? Apa? Nafkah, sahih. Jadi ketika misalkan ada seorang laki-laki dibenturkan untuk memberikan nafkah, cuma dia mampu satu orang. Antara menafkahi istri atau ibunya, mana dahulukan? Istri, sahih. Istri. Tapi yang lainnya, maka orang tua nomor satu. Nomor satu bagi anak laki-laki. Jadi istri lebih didahulukan cuma dalam satu hal, nafkah saja. Yang lainnya orang tua nomor satu jemaah. Nah sehingga sekali lagi, anak laki-laki, anak perempuan sama punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tuanya. Jangan mentang-mentang sudah nikah kemudian tidak berbakti. Begitu pula suami, jangan menghalangi istri untuk berbakti karena wajib jemaah. Cuma suami boleh ya, mengarahkan. Kalau seandainya misalkan kok dengan terus-menerus berkunjung ke rumah orang tuanya ternyata ada hal yang negatif, misalkan dipengaruhi untuk ini dan itu, nah itu hak suami untuk mengarahkan, untuk memberikan nasihat. Karena Nabi mengatakan ausubin nisa'i khair. Suami dipindahkan untuk memberikan nasihat. Nah itu tugas suami. Karena suami pemimpin ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Itu tugasnya. Oke. Sehingga jamaah sekalian, ikhwati fillah, ikhwani ukhti fillah azanallahu wa iyyakum. Jika kedua orang tua memaksamu untuk berbuat syirik dengan sesuatu yang Anda tidak mengetahui ilmu di dalamnya, maka jangan taati. Jangan taati mereka berdua. Karena ketaatan kepada makhluk
dibolehkan dengan catatan tidak bermaksiat kepada Allah. Tetapi jamaah sekalian, dalam hal berbakti Allah berfirman wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Tetapi pergaulilah mereka di dunia dengan cara ma'ruf. Jadi artinya jemaah, orang tua yang berbuat zalim dan berbuat zalimnya dengan Allah. Bayangkan, berbuat zalim dengan Allah. Kezaliman yang paling besar, berbuat syirik, menyekutukan Allah. Tetap seorang anak wajib berbakti. Wajib berbakti. Jadi kalau hanya sekedar tadi ya pilih kasih, tidak adil misalkan, sahih. Ini perbuatan maksiat. Tetapi jamaah sekalian, perbuatan ini, maksiat ini dibawa kesyirikan. Yang orang tua berbuat syirik saja, anak tetap dimintakan untuk berbakti, apalagi hanya sekedar seperti itu. Walaupun tetap ya anak memberikan nasihat kepada orang tuanya, diingatkan dengan cara ma'ruf. Ya, misalkan nggak boleh seperti ini, Umi nggak boleh seperti ini, sampaikan baik-baik, sampaikan baik seperti itu. Ya, ini yang pertama. Yang kedua jamaah sekalian, watsaniyatu ini kuntu akhadtu sayfan a'jabani. Kata beliau, saya pernah mengambil sebuah pisau atau apa bahasa kita senjata golok ya, pedang ya. A'jabani, yang menakjubkan diriku. Fakultu, maka saya mengatakan, ya Rasulullah, hab li hadza. Ya Rasulullah, berikanlah ini untukku. Maka tatkala itu jemaah sekalian turun firman Allah Jalla wa Ala surat Al-Anfal ayat yang pertama. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang. Ya, dan ini jemaah sekalian, ya kenapa ketika berjihad itu harus ada pemimpin? Kenapa? Di antaranya ini ada pembagian ghanimah. Kalau seandainya tidak ada pemimpin, bagaimana, siapa yang akan membagi jemaah? Bukannya setelah perang malah mereka mendapat kemenangan, mungkin akhirnya mereka saling bunuh-membunuh, perebutan ghanimah. Makanya jihad itu tidak sembarangan ya. Jihad itu tidak sembarangan. Harus ada ketentuannya, ada syarat-syaratnya. Dan ini sudah dibahas oleh para ulama kita. Dan jamaah sekalian, seandainya misalkan gini, kita sudah tahu itu musuh kita, dia orang kafir. Bolehkah secara jamaah sekalian otomatis kita memerangi mereka? Jawabannya tidak. Kalau jihad ya tolak, ini ada ketentuannya. Harus ada imam, punya bendera, kemudian punya kekuatan. Kalau seandainya misalkan kita ingin menyerang musuh, memperluas daerah kekuasaan, ternyata kita nggak punya kekuatan, itu samanya bunuh diri jamaah. Sehingga tidak serta-merta kita dibolehkan, tapi ada syarat-syaratnya. Tapi kalau jihadnya difa, kita melawan karena kita diserang, semua wajib. Yang ada di situ wajib untuk melawan, tanpa terkecuali. Tapi kalau kita mencari musuh untuk memperluas daerah kekuasaan, maka itu sekali lagi jamaah ada syaratnya. Dan di antara keistimewaan umat Nabi adalah dihalalkan untuk memanfaatkan ghanimah. Di nabi-nabi dahulu jamaah, ghanimah itu haram, nggak boleh diambil. Jadi ketika mereka melakukan suatu peperangan, maka ghanimah itu dikumpulkan di lapangan. Setelah itu datang api, dan api itu akan membakar. Tapi umat Nabi, Allah berikan keistimewaan. Ghanimah ini halal. Ghanimah ini halal bagi kaum muslimin. Dan banyak keutamaan-keutamaan yang lain, seperti bumi itu jadikan alat untuk bersuci. Di mana saja kita dapatkan waktu sholat, silakan sholat di situ. Beda dengan umat terdahulu. Mereka sholatnya dibolehkan di mana jemaah? Hanya di tempat ibadahnya. Di luar tempat ibadah nggak boleh. Tapi umat Rasulullah tidak. Yang penting itu bukan tempat yang terlarang, maka silakan sholat di situ, tidak masalah. Nggak ada air, silakan bersuci dengan tanah, boleh, tidak masalah. Tayamum. Nah inilah, masya Allah, keutamaan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masalin wasalithah yang ketiga, inni maridtu fa'atani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ketika aku sakit, Rasul menjengukku.
Nah ini juga jamaah ingat ya, sunnah menjenguk orang yang sakit. Bahkan masya Allah ketika antum menjenguk orang sakit didoakan oleh berapa malaikat? 70 berapa? 70.000 70. Masya Allah luar biasa. Ya. Itu keistimewaan. Nah, sehingga jamaah sekalian, jangankan ketika yang sakit seorang muslim, seandainya yang sakit non muslim saja, boleh tidak kita menjenguknya? Boleh. Dalilnya Nabi pernah menjenguk seorang anak Yahudi dan beliau menawarkan Islam dan ternyata masya Allah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi dakwah itu jamaah sampai ketika orang di titik kematian. Dakwah. Ya, kita punya kerabat yang masih non muslim, dakwah. Wabil khusus ketika di kondisi sakaratul maut, kita datangi, disuruh untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu penting jamaah. Ya. Fa'atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjenguk diriku. Fakultu, kemudian saya bertanya, ya Rasulullah, inni uridu an uqassima mali. Ya Rasulullah, saya ingin membagi hartaku. Afa usi binisfi, apakah boleh aku berwasiat dengan setengah hartaku? Ya, karena jamaah sekalian, Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau punya satu anak perempuan. Satu anak perempuan. Kalau seseorang meninggal dunia hanya punya anak satu perempuan, maka bagian anak tersebut berapa jamaah? Perbagiannya setengah, sahih. Setengahnya dibagi siapa? Enggak, kalau ahli warisnya cuma anaknya, setengahnya untuk siapa ini masalahnya? Silang pendapat ya. Ada yang mengatakan setengahnya diberikan untuk Baitul Mal. Ada yang mengatakan setengahnya itu rod. Rod itu jamaah dikembalikan untuk anaknya. Ini silang pendapat. Ya. Ada yang mengatakan dikembalikan kepada anak. Tapi ini silang pendapat. Tapi kalau ada ahli waris yang lain, seperti ada paman misalkan, ya paman setengahnya. Tapi kadang di kita tidak ya. Ya, ada orang punya satu anak perempuan, punya paman nggak dikasih. Nah ini nggak boleh jamaah. Sama halnya dia mengambil harta orang lain dengan cara batil. Mengambil harta orang lain yang itu tidak ada hubungan kekerabatan, itu dosa besar. Apalagi kalau yang diambil adalah harta pamannya sendiri. Ustaz, ini kan harta orang tua. Jamaah sekalian, warisan itu kita nggak kerja, tiba-tiba dapat dikasih. Dan itu yang membagi Allah. Jadi nggak perlu protes. Apa kita usaha? Enggak, kita ujung-ujung dikasih. Jadi kalau sudah bagian seperti itu, ya sudah kita harus terima. Jangan sudah dikasih kemudian malah mengambil harta orang lain. Ini zalim, nggak boleh. Tapi ternyata banyak orang seperti itu jamaah. Ya karena kejahilan ya. Karena kejahilan akhirnya dia memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Nah, karena saya sering ingatkan jamaah sekalian seperti ini. Begitu pula kadang-kadang gini, yang pernah saya ingatkan, memakan harta anak yatim itu haram, sahih, ya, haram. Tapi kadang seorang ibu dia memakan harta anak yatim dari anak sendiri, atau mungkin saudara dia makan harta anak yatim dari adiknya sendiri. Ada seorang meninggal punya anak masih balita, punya saudara ada ibunya. Orang ayahnya kaya misalkan. Si balita ini jamaah sekalian dapat warisan. Ternyata warisannya yang pegang ibunya. Dimakanlah harta anaknya. Ini enggak boleh. Boleh ibunya dalam artian memegang, ya, menjaga, boleh. Boleh digunakan untuk kemaslahatan si balita. Untuk pendidikannya nanti boleh, tidak masalah. Tapi kalau diambil tanpa alasan syar'i, dijual, ya, untuk urusan pribadinya, haram, nggak boleh. Atau misalnya kakak-kakaknya ya, mentang-mentang adiknya masih kecil, harta warisannya diambil. Ini zalim, nggak boleh. Dan ternyata banyak. Jadi memakan harta anak yatim itu tidak mesti lembaga yang buat panti asuhan untuk anak yatim. Kadang ibu sendiri, saudara sendiri, dia memakan harta anak yatim saudaranya ataupun anaknya. Ini banyak terjadi karena kejahilan. Karena kejahilan. Dan yang masalah yang di sini Sa'ad bin Abi Waqqas, dia
memperkirakan usianya sudah dekat, ajalnya sudah dekat, ajalnya sudah dekat. Pertanyaan jamaah sekalian, boleh tidak memprediksi orang tersebut dengan penyakit jenis seperti ini biasanya umurnya nggak panjang, boleh tidak? Seperti ketika di rumah sakit ya, orang punya penyakit ini diklaim, oh ini umurnya nggak panjang, boleh tidak? Kalau memastikan haram, karena ini hal yang gaib. Kematian itu hal yang gaib, kullu nafsin dha'iqatul maut, hal yang gaib. Tapi kalau hanya memperkirakan, memprediksi, boleh tidak jamaah? Ini Sa'ad bin Abi Waqqas memprediksi dirinya ajalnya sudah dekat sehingga beliau ingin membagi hartanya. Dan Nabi tidak melarang, tidak mengingkari di sini. Sebaiknya mengatakan gini jamaah, kalau hanya memperkirakan dan hal itu berdasarkan tanda-tanda ilmiah, dalam artian seorang dokter dia sudah praktek puluhan tahun dan sering menangani penyakit jenis tertentu, dan biasanya orang yang berpenyakit seperti ini umurnya nggak panjang, terus dikatakan orang yang penyakit seperti biasanya umurnya nggak panjang. Dia nggak memastikan, hanya memprediksi atau memperkirakan, boleh tidak? Sebagian membolehkan kalau ada tanda-tanda ilmiah. Tapi kalau asal-asalan dengan dikaitkan, oh ini ada tanda ini umurnya nggak panjang, oh ini jangan ya mas, ini nggak boleh ya, ini tatoyur masuknya. Tapi kalau ada tanda ilmiah, sebagian mengatakan boleh. Di antara dalilnya ini, saat Nabi Waqqas datang ke Nabi merasa atau memprediksi ajalnya sudah dekat, Nabi tidak mengingkari. Walaupun ternyata saat Nabi Waqqas setelah Nabi meninggal umurnya masih panjang. Jadi prediksi itu ya kadang-kadang salah. Jadi perkiraan itu kadang-kadang salah. Dan ini hanya perkiraan, tidak pemastian. Kalau memastikan jelas haram, kan ini hal yang gaib. Tapi kalau memperkirakan dan itu berdasarkan tanda-tanda ilmiah, sebagian ada yang membolehkan. Sebagian ada yang membolehkan. Dan di sini sama sekalian, beliau ingin membagi hartanya kepada anaknya dan ingin memberikan wasiat setengahnya. Ya. Pertanyaan Mas Salien, boleh tidak wasiat untuk ahli waris? Boleh tidak? Hah? Enggak boleh. Boleh. Nanti kalau di satu kasih wasiat, berarti bagiannya banyak ini. Dapat warisan, dapat wasiat ini. Wasiat untuk ahli waris enggak boleh. Jadi wasiat itu diperbolehkan untuk selain ahli waris. Contoh kerabat yang bukan ahli waris. Atau contoh kasusnya gini jemaah. Ada orang tua punya 5 anak. Laki 3, perempuan 2. Ya, ternyata laki-laki yang pertama meninggal. Dan dia punya anak cucu. Afwan punya anak ya, berarti cucunya si bapak ini. Dan dia meninggal duluan. Ya. Ketika dia meninggal, bapaknya dapat tidak? Dapat tidak bapaknya? Ketika anak ini meninggal dunia, dia punya harta banyak. Bapaknya dapat warisan tidak? Dapat berapa? 1/6. Sahih. 1/6. Kemudian ternyata setelah itu bapaknya meninggal dan punya warisan banyak. Pertanyaannya, cucunya ini dapat tidak? Masih ada anak asli 4 ini. 2 laki, 2 perempuan. Cucunya dapat tidak? Enggak dapat. Dia terhalangi oleh anak yang asli ini. Enggak dapat. Ustaz kasihan ini. Sahih kasihan ya, Ma. Ya. Maka dalam hal ini kakek bisa memberikan wasiat kepada anaknya, "Nak, tolong ya. Ini cucu-cucuku nanti ya setelah saya meninggal kasih ya 1/3." Boleh. Boleh lebih dari itu? 1/3 boleh tidak? Boleh kalau ahli warisnya ridho. Tapi kalau nggak ridho, hanya 1/3. Tapi kalau ridho, boleh. Tapi kalau nggak ridho, maka yang diambil cuma 1/3 dari seluruh hartanya. 1/3 saja. Ya. Dan ini boleh diberikan wasiat. Kenapa? Karena dalam hal ini cucu tidak mendapatkan warisan. Jadi bisa dengan jalur wasiat
atau dengan jalur hibah atau hadiah boleh. Cuma hadiah itu jamaah sekalian ingat harus dikasihkan ketika si kakek ini masih hidup. Tapi kalau hanya janji hibah, janji hadiah dan ternyata tidak diserahkan ketika masih hidup, maka ketika kakeknya meninggal, yang akan dijanjikan sebagai hadiah berubah menjadi harta warisan. Seperti itu. Jadi harus dikasihkan. Ya, kalau ingin sah hadiahnya. Ya. Dan yang masalian, ikhwani wa akhwati fillahi azanallahu wa iyyakum. Faqala, maka Nabi bersabda, la, tidak boleh. Fakultu, maka aku bertanya, ats-thuluts, sepertiga wahai Nabi bagaimana? Fasakata, maka Nabi diam. Fakana thulutsu ba'dahu jaizun. Maka sulus, sepertiga setelah beliau diam, ya, ternyata dibolehkan setelah itu. Jadi wasiat itu dibolehkan, tidak boleh lebih dari sepertiga. Kalau misalkan ada seseorang berwasiat lebih dari sepertiga, maka harus ada keriduan dari ahli waris yang lain. Kalau mereka tidak ridho, maka hanya yang diberikan sepertiganya. Ya, yang maksudnya gini. Ketika orang tua ingin memberikan hadiah kepada anak-anaknya, boleh tidak melebihkan satu dengan yang lain. Hadiah itu harus adil. Adil yang dimaksudkan itu apakah laki 2, perempuan 1? Silang pendapat. Syekh bin Baz mengatakan adil dalam hadiah itu maksudnya laki 2, perempuan 1, itu adil. Sebagian ulama yang lain mengatakan adil yang dimaksudkan itu sama rata. Mana yang kuat? Yang kuat adil yang dimaksudkan adalah sama rata. Sama rata, laki 1, perempuan 1. Tapi boleh tidak jamaah orang tua melebihkan hadiah kepada salah satu anaknya karena ada alasan syar'i. Contoh, anaknya rajin sholatnya, anaknya perhatian kepada orang tuanya, kemudian orang tua ngasih hadiah lebih, boleh tidak? Boleh tidak jamaah? Anaknya merawat, ya, yang lainnya nggak peduli, sehingga orang tua ini ngasih hadiah lebih, boleh? Boleh, sahih, boleh. Atau ingin mendidik, anak satunya rajin sholat, satunya nggak pernah sholat, orang tuanya ingin mendidik, anak yang rajin sholatnya dikasih hadiah, biar anak yang lain sadar. Kalau dia protes, ya sudah kamu sholat, nanti saya kasih hadiah, maka tidak masalah, ya, tidak masalah. Yang penting intinya ada alasan syar'i. Tapi kalau tanpa ada alasan syar'i, maka harus adil, sama rata. Kalau seandainya misalkan ada yang diberikan lebih, maka dua solusinya. Pertama, harus dikembalikan. Yang kedua, boleh diambil dengan catatan yang lain ridho. Dia tanya kepada kakaknya, oh saya dikasih lebih, kamu ridho tidak? Kamu ridho tidak? Kamu ridho tidak? Ternyata, oh saya ridho. Selesai. Tapi kalau ada yang nggak ridho, harus dikembalikan seperti itu. Ini kalau tanpa alasan syar'i. Tapi kalau ada alasan syar'i, yang lainnya protes, nggak masalah. Kalau kamu ingin dapat hadiah, ya sudah, jadi anak yang soleh, selesai. Kalau tidak, ya sudah seperti itu. Iya. Kemudian masalian ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum. Warabi'ah, yang keempat, inni syaribtul khamra ma qaumin minal ansar. Kata beliau, saya pernah minum khamar bersama satu kaum dari orang-orang Ansar. Fadaraba rajulun minhum anfi. Fadaraba rajulun minhum anfi. Maka salah seorang laki-laki dari mereka, ya, memukul hidungku, ya, atau mungkin menampar hidungku. Lihai Jamalin, satu nama tempat ini. Fataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu azza wa jalla tahrimal khamar. Maka tatkala itu jamaah Allah menurunkan ayatnya berkaitan pengharaman khamar. Jamaah sekalian, ketika Allah Jalla wa'ala mengharamkan khamar, itu bertahap jamaah. Itu bertahap.
Dan ini berkat doa dari Umar radhiyallahu taala anhu. Dan inilah sebabnya kenapa beliau mendapatkan laqab al-muhaddas atau al-mulham. Jadi al-mulham itu artinya orang yang di sebagian ucapannya bertepatan dengan wahyu. Dan ayat yang turun terkait dengan khamar diantaranya sebab doa Umar. Dimana ketika perkara khamar masih belum jelas, Umar berdoa, Allahumma bayyin lana bayanan syafiya fil khamar. Ya Allah, jelaskanlah kepada kami dengan sejelas-jelasnya tentang perkara khamar. Maka turunlah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 219. Allah berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Maka katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi ketika turun ayat ini, khamr belum diharamkan secara mutlak. Cuma hanya diingatkan, sahih ada manfaatnya. Tapi ada juga mudaratnya. Tapi mudaratnya ataupun dosanya jauh lebih besar. Perlu diingatkan seperti ini, jemaah. Dan ini juga menunjukkan bahwa sesuatu yang haram itu belum tentu semuanya mudarat. Sahih, jemaah? Sahih. Contoh, pemimpin perempuan boleh tidak? Tidak boleh, haram. Tapi apakah semua pemimpin perempuan pasti buruk? Belum tentu. Belum tentu. Ada pemimpin perempuan ternyata memimpinnya benar, dalam artian bagus. Di kita ada ya, gubernur perempuan. Dan itu terkenal jemaah, bagus. Tapi apakah dengan sebab dia pandai memimpin kemudian ini dijadikan hujah berarti pemimpin perempuan boleh? Boleh tidak? Ya tetap nggak boleh. Haram ya haram. Kenapa jemaah sekalian? Karena ingat, ya, manfaat itu ada dua. Manfaat yang mu'tabarah, ada yang mulghah. Ada manfaat yang dianggap, ada manfaat yang tidak dianggap. Manfaat yang dianggap itu manfaat yang ditetapkan oleh syariat. Seperti madu itu untuk obat, habatus soda untuk obat. Ini ada manfaatnya. Syariat menetapkan. Nah ini jelas boleh. Tapi ada manfaat ternyata syariat membatalkan. Contohnya khamr. Khamr ada manfaatnya, tapi manfaatnya dibatalkan oleh syariat. Berarti terkali itu hukumnya haram. Begitu pula tadi pemimpin perempuan ada yang memimpinnya bagus, tapi syariat membatalkan, haram. Berarti tetap nggak boleh. Tetap tidak dibolehkan walaupun ya tadi ada yang mungkin ketika memimpin benar, tapi tetap nggak boleh. Nah ini kadang-kadang jadi subhat sebagian orang. Oh kenapa pabrik khamr ditutup? Kan banyak orang yang dapat kerjaan dari situ, dapat uang kemudian menafkahi anak istri. Nah ini keliru jemaah. Jadi manfaat itu ada yang mu'tabarah, ada yang mulghah. Itu perlu diperhatikan. Kemudian masalahnya ternyata ketika itu masih dijumpai orang-orang yang minum khamr. Sehingga Umar berdoa lagi, Allahumma bayyin lana bayan syafi'a fil khamr, ya Allah jelaskan kepada kami dengan sejelas-jelasnya tentang perkara khamr. Maka turunlah firman Allah Jalla wa Ala surat An-Nisa ayat 43. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian salat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Artinya jemaah, khamr ketika itu tidak boleh diminum ketika mendekati waktu sholat. Artinya kalau jarak waktu sholat masih jauh berarti boleh. Zuhur dia minum setelah subuh. Mabuk setelah subuh, oh zuhur masih panjang. Ini boleh. Ya, ketika itu ya. Atau setelah apa lagi? Setelah isya ya. Setelah isya kan panjang subuhnya. Berarti itu boleh. Dan ternyata jamaah ketika itu pun masih dijumpai ya, sahabat yang minum khamr. Ya, sehingga konon cuma anak cari riwayatnya itu belum ketemu jemaah. Katanya ada yang sampai ketika masuk sholat berwudu, wudunya dengan kencingnya. Sehingga akhirnya Umar berdoa lagi. Allahumma bayyin bayan syafi'a fil khamr, ya Allah jelaskan kepada kami dengan sejelas-jelasnya tentang perkara khamr. Maka turunlah firman Allah Jalla wa Ala surat
Apa jemaah sekalian? Yang terakhir. Surat Al-Maidah ayat 90 ya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam ridsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Wahai orang yang beriman, sungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kamu mendapat keberuntungan. Ketika turun ayat ini, khamr haram secara mutlak. Qaliluhu wa kathiruhu haram. Sedikit banyak haram. Ustaz, masa sedikit itu diharamkan? Buktinya kalau kita makan tape ada khamrnya, alkoholnya, boleh. Gimana jemaah? Karena katanya sedikit haram. Kita makan tape ada alkoholnya di situ. Kan boleh. Tape itu halal. Gimana jemaah? Jawabannya, kalau khamr itu masih ngikut ke zat yang lain, hukumnya ikut dengan zat yang diikuti. Ada kaidah mengatakan at-tabi'u tabi. Sesuatu yang ikut maka hukumnya sama dengan yang diikuti. Dalam hal ini jamaah, khamr itu terkandung dalam tape. Maka yang perlu kita lihat hukum tapenya. Apa hukum tape? Halal. Berarti khamr yang terkandung di dalamnya halal. Sahih. Itu pula contoh gini. Ulat itu hal atau haram? Ulat haram. Menurut jumhur ulama haram ya. Kecuali mazhab Malikiyah yang mengatakan serangga itu halal. Yang sahih haram menurut jumhur ulama. Kalau antum makan jambu, di dalamnya ada ulat dan ikut kemakan, ulat itu hal atau haram? Halal. Sahih. Karena jambu halal. Maka kalau antum penghobi ulat, belilah jambu yang berulat. Itu solusinya jamaah. Jadi halal sahih. At-tabi'u tabi. Tapi kalau zat itu sudah dipisahkan, contoh seperti ulat. Ulat diambil, kasih di mangkok. Kemudian kita belah-belah satu tubuhnya. Kita cicipi satu, hal atau haram? Haram. Kenapa? Karena sudah terpisah. Sehingga ketika sudah terpisah, hukumnya tersendiri. Ulat haram. Gitu pula tadi. Khamr yang ada di tape, kalau sudah diperas, dipisahkan, itu hukumnya khamr. Dan khamr itu, walaupun sedikit, cicipi, haram. Nggak boleh. Qaliluhu wa kathiruhu haram. Seperti itu. Tapi Ustaz, bagaimana kalau masuk ke dalam zat tersebut dengan sebab campur tangan manusia? Hal itu haram. Ada khamr dicampurkan ke makanan, ya, jadikan bahan olahan. Hal itu haram? Haram. Kenapa? Karena sudah campur tangan manusia. Tapi kalau masuk ke dalam, itu berdasarkan apa? Alam, itu halal. Tapi kalau sudah ada campur tangan manusia, maka haram. Qaliluhu wa kathiruhu haram. Haram jemaah, sahih. Ya. Ustaz, terus bagaimana hukum ketika ada penjual minyak wangi kemudian mencampurkan dengan alkohol? Kan alkohol termasuk khamr. Boleh tidak jemaah? Jawabannya kembali kepada hukum khamr najis atau tidak. Para ulama kita beda pendapat. Jumhur ulama mengatakan khamr najis. Khamr najis, sahih. Sebagian ulama mengatakan tidak. Mana yang kuat? Ustaz, kayaknya yang kuat yang enggak najis. Soalnya ana jual minyak wangi. Jawabannya Mas Salian, kita lihat kisah tadi ya, kisah tadi. Ketika turun ayat tadi, surat Al-Maidah ayat 90. Maka para sahabat yang masih memiliki kendi-kendi khamr mereka hancurkan. Bahkan ketika itu jamaah, Madinah digambarkan banjir dengan khamr. Tetapi ada pemandangan yang menarik. Ketika masuk waktu sholat, tidak dijumpai satu sahabat pun yang mencuci bajunya. Padahal jamaah sekalian, mungkin tidak ketika mereka memecahkan kendi khamr itu ya, percikannya kena baju kita, mungkin tidak? Mungkin. Kemungkinan besar kena. Tapi ternyata tidak dijumpai satu sahabat pun yang membersihkan bajunya. Berarti ini menunjukkan khamr najis tidak? Tidak najis. Sahih. Tidak najis jemaah. Maka berdasarkan pendapat ulama yang mengatakan khamr tidak najis, berarti ketika itu boleh
Boleh apa? Dijadikan campuran minyak wangi. Kenapa? Karena tidak menjadikan najis. Kalau kalau misalkan kita ikut pendapat yang mengatakan najis, ya sudah nggak boleh, selesai. Cuma masalahnya gini jamaah, khamr itu ada 3. Kalau secara umum ada 2. Ada jenis yang memabukkan, ada jenis racun. Ya. Jenis yang memabukkan itu yang bisa dicampurkan kepada makanan, minuman, mabukkan. Tapi jenis racun itu seperti contohnya metanol, apalagi isopropil, ya. Apa? Etanol, metanol, isopropil gitu ya. Pokoknya gitu, seperti itulah jenis racun. Tapi kalau jenis memabukkan ini nggak boleh kita mendekati sama sekali. Walaupun untuk campuran obat nggak boleh. Karena ketika jenis khamr yang memabukkan, kita disuruh menjauhi sejauh-jauhnya. Tapi kalau jenis racun ini dibolehkan. Selagi tidak dikonsumsi. Kenapa? Karena kalau dikonsumsi ya mati karena itu racun. Jadi kalau hanya sekedar untuk obat oles atau misalkan seperti hand sanitizer, boleh tidak jemaah? Boleh, sahih. Boleh. Nah, sehingga yang tepat dalam hal ini kalau misalkan ada penjual minyak wangi, dia campurkan dengan metanol ya. Ya, dan ini jenis racun. Maka perbuatannya satu tidak berdosa, yang kedua minyak wangi itu tidak najis. Cuma kalau misalkan ada minyak wangi yang tidak dicampur dengan alkohol, maka ini tentu jauh lebih baik seperti itu. Tapi bagaimana kalau dicampur dengan khamr yang memabukkan? Satu tidak najis tetapi perbuatannya berdosa. Perbuatannya berdosa tetapi tetap minyak wanginya tidak najis. Karena kita kembali tadi, hukum khamr yang tepat tidak najis berdasarkan kisah tadi. Dan ini jamaah yang dikuatkan oleh sebagian para ulama kita. Tapi kalau seandainya ada yang mengatakan, oh Ustaz, ana lebih condong dengan yang mengatakan najis, silakan, tidak masalah. Ya, jadi ya jangan pakai minyak wangi yang ada alkoholnya, selesai, tidak masalah. Tapi kalau misalkan kita ikut pendapat yang tadi mengatakan bahwasanya khamr tidak najis dan ini wallahu alam kuat, maka tidak masalah kita menggunakan minyak wangi yang kebetulan dicampur dengan alkohol seperti itu. Ya. Kemudian masalian, ikhwani wa akhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Hadis yang berikutnya haddatsana al-Humaidi. Pembicaraan kepada kami al-Humaidi qala, beliau mengatakan haddatsana Ibnu Uyainah. Qala, beliau mengatakan haddatsana Hisham bin Urwah qala ahbarani abi. Beliau mengabarkan kepadaku abi qala ahbaratni Asma bintu Abi Bakar. Beliau mengabarkan kepadaku Asma binti Abi Bakar. Qala, beliau mengatakan atatni ummi ragibah. Kata beliau, ibuku mengunjungiku karena kangen. Fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masa Rasulullah SAW. Fasaltun Nabi, maka aku pun bertanya kepada Rasulullah SAW, asiluha, bolehkah saya menyambung hubungan kerapatan dengannya? Apa kata Nabi? Naam, iya, boleh. Kalau Ibnu Uyainah mengatakan fa'anzalallahu jalla wa ala, ya, maka ketika itu pun Allah menurunkan firman-Nya terkait dengan hal tersebut, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian di dalam agama. Nah, sehingga ini hujjah jamaah sekalian, ketika misalkan seseorang, misalkan dia non muslim, baik itu kerabat kita, orang tua kita, maka kita tetap dibolehkan untuk berbuat baik dalam masalah keduniaan. Nah, masalah kita punya tetangga misalkan non muslim sakit, boleh tidak jamaah sekalian kita menjenguk kemudian mendoakan agar dia sembuh, kita kasih hadiah, boleh, tidak masalah. Karena mendoakan mereka dengan rahmat dan dia masih hidup, boleh. Tapi kalau dia sudah meninggal dunia, haram kita mendoakan rahmat baginya. Karena rahmat setelah meninggal itu surga. Ya. Karena kita itu jamaah masuk surga itu berdasarkan rahmat Allah. Jadi kalau kita mendoakan atau memastikan orang sudah meninggal dunia dengan rahmat, berarti memastikan dia masuk surga, maka itu nggak boleh. Kecuali orang-orang yang memang sudah ada dalil
seperti Abu Bakar, Umar dan lain-lain, itu boleh, tidak masalah. Tapi kalau tidak ada dalil, kita hanya berdoa rahimahullah, ya, yarhamuhumullah, itu boleh. Tapi kalau almarhum dan memastikan, itu enggak boleh. Karena memastikan surga, ya, padahal ini hal yang gaib, berarti sama halnya kita menerka-nerka hal yang gaib. Nah, itu enggak boleh. Tidak dibolehkan. Tapi kalau maksudnya doa boleh. Kalau almarhum maksudnya doa boleh tidak, jamaah? Karena orang di kita itu, jamaah, dia mengucapkan almarhum, tapi maksudnya doa, bukan pemastian. Syekh bin Baz mengatakan enggak boleh. Ucapan almarhum itu enggak boleh. Kenapa? Karena ini isim maf'ul, dan isim maf'ul itu artinya yang dirahmati. Berarti pemastian. Maka beliau mengatakan ucapan almarhum kepada orang yang sudah meninggal dunia itu enggak boleh. Yang boleh pakai fi'il madhi atau fi'il mudhari, itu boleh. Dan itu doa. Tapi kalau pakai isim maf'ul itu pemastian, sehingga tidak dibolehkan. Cuma Syekh Muhammad bin Shalih Ibn Utsaimin mengatakan, dilihat orang yang mengucapkan almarhum itu maksudnya apa. Ada orang yang mengucapkan almarhum karena nggak tahu, dia ingin mendoakan cuma pakai bahasa almarhum. Maka kata beliau, dilihat maksud dan tujuan orang yang mengucapkan. Kalau maksudnya doa dengan ucapan almarhum, berarti boleh. Tapi kalau maksudnya pemastian, jelas haram, nggak boleh. Kenapa? Kan memastikan surga, sama halnya memastikan hal yang gaib dan dia belum tahu ilmunya, seperti itu nggak boleh. Sehingga jamaah sekalian, ketika orang tersebut masih hidup, boleh kita berbuat baik, memberikan hadiah, mengajak dia untuk masuk Islam, atau misalkan mendoakan agar segera sembuh penyakitnya, boleh, nama masalah. Apa dalilnya, jamaah? Kita boleh mendoakan non muslim agar sembuh. Dalilnya pernah, ya, sekumpulan para sahabat singgah di suatu tempat dan mereka minta dijamu. Ternyata, ya, orang-orang tersebut nggak ada yang menjamu. Ketika para sahabat pulang, ternyata pimpinan, ya, kepala sukunya ada yang tersengat binatang berbisa. Akhirnya diutuslah saudara di antara mereka minta para sahabat untuk meruqyah. Kemudian sahabat mau meruqyah dengan catatan dikasih imbalan kambing. Akhirnya setuju, sepakat, diruqyahlah jamaah sekalian sembuh. Nah, ini berarti boleh membacakan Al-Fatihah, ya, mendoakan sudah sembuh, dan ternyata sembuh. Kemudian dikasih hadiah kambing. Berarti boleh. Cuma ingat, yang perlu menjadi catatan, kalau hanya sekedar mendoakan agar sembuh saja, ini tentu masih kurang. Kenapa? Karena ada sesuatu yang jauh lebih dibutuhkan. Apa, jemaah? Hidayah. Jadi kalau kita yang mendoakan dia agar sembuh, jangan lupa agar diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jauh lebih penting. Karena kalau seandainya misalkan kita hanya berdoa agar disembuhkan, ternyata sembuh, setelah itu mati dalam kondisi kafir misalkan, ya percuma. Mendingan kita mendoakan hidayah, ya. Tapi tidak masalah kalau kita mendoakan hidayah, kemudian kita juga berdoa, ya, agar dia diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga dalil boleh meruqyah non muslim, boleh jemaah sekalian, tidak masalah, ya. Dalilnya tadi para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya berkata Imam Bukhari, haddatsana Musa, telah menceritakan kepada kami Musa, beliau mengatakan haddatsana Abdul Aziz bin Muslim an Abdullah bin Dinar, beliau mengatakan sami'tu Ibnu Umar, aku mendengar Ibnu Umar yaqul, beliau mengatakan ra'a Umar radhiyallahu taala anhu, ya, hullatan syi'ra, ya, syi'ra. Jadi Umar pernah melihat, ya, hullatan itu baju yang terbuat dari sutra yang dijual. Tuba'u, ya, yang dijual. Faqala, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, ibta'i hadhihi. Ya Rasulullah, belilah ini. Falbisha yaumal jum'ah. Dan pakailah ya Rasulullah di hari Jumat. Beli pakaian sutra ini ya Rasulullah, dan pakailah di hari Jumat. Wa idza ja'akal wufud, begitu pula pakai ketika ada utusan yang datang, ya, biar terlihat wibawa, ya. Dan juga dalil, ya, diperbolehkan kita punya pakaian-pakaian khusus untuk Jumat, untuk menemui tamu,
Nah masalah jemaah. Jangan untuk Jumat ya itu, untuk tamu juga itu, untuk main juga itu. Wah ini jemaah sekalian. Jadi kalau bisa dibedakan, mana yang untuk taklim, mana yang untuk jogging, mana yang untuk ke sawah, mana yang untuk kerja, dibedakan jemaah. Dibedakan. Dan yang untuk ketemu dengan Allah harus jauh lebih baik. Harus jauh lebih baik. Kemudian masalian, qal Nabi bersabda, innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu. Hanya saja yang memakai ini adalah orang yang tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun di akhirat. Jadi orang yang memakai ini di dunia kelak adalah orang yang tidak akan mendapatkan ya, bagian sedikit pun di akhirat. Artinya menunjukkan ini haram, enggak boleh. Fa utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minha bi hulalin. Ternyata maksudnya itu Nabi dihadiahkan beberapa pakaian sutra. Fa arsala ila Umar bi hullah. Maka Nabi mengutus ya atau mengirim untuk Umar satu pakaian. Faqal, maka Umar mengatakan, kaifa albasuha ya Rasulullah, bagaimana saya akan memakainya? Wa qad qulta fiha ma qulta, Anda telah mengucapkan apa yang telah diucapkan. Ya. Qal, maka Nabi mengatakan, inni lam u'tikaha lital basaha walakin tabi'uha au taksuha. Tabi'aha au taksuha. Kata Nabi, saya memberikan ini kepadamu bukan dengan tujuan agar kamu pakai, tetapi silakan dijual atau kau berikan hadiah kepada orang lain. Fa arsala biha Umar ila akhin lahu min ahli Makkah qabla an yuslim. Maka Umar pun mengirimkan baju tersebut kepada saudaranya di Mekah yang ketika itu belum masuk Islam. Jamaah sekalian, apa sisi pendalian di sini? Umar menyambung hubungan kekerabatan kepada saudaranya yang non muslim. Dengan apa jamaah? Memberikan baju sutra. Sehingga ini dalil walaupun misal saudara kita masih non muslim, tetap kita dianjurkan untuk menyambung hubungan kekerabatan. Dan di antara fadilahnya apa jamaah? Man yasuru an yubsata lahu rizquhu wa yunsa'a fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, sambung hubungan kerabatan. Dan kerabat kita itu dari bapak kita sampai berapa jamaah? Ada mata sampai keempat. Seperti Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Ada yang mengatakan seperti itu jamaah. Makanya ketika turun dengan Allah, wa angdir ashiratakal aqrabin, Nabi langsung manggil ya Bani Abdi Manaf, karena mereka kerabat Nabi. Jadi semua keturunannya ke bawah itu kerabat. Adapun sampai misalkan ke-7, ke-8 itu sudah enggak kerabat. Sampai ke Nabi Adam itu sudah enggak kerabat, ya. Jadi sampai kira-kira 4. Dan kita disuruh untuk menyambung hubungan kerabatan dengan mereka. Jadi jamaah sekalian, menyambung hubungan kerabat itu wajib. Berarti mengenal kerabat kita wajib tidak? Wajib. Pertanyaan jamaah, ada yang tahu? Ya. Bapak antum yang keempat. Bapak antum, kakeknya. Saudaranya lagi ada tahu? Saudaranya kakek yang keempat, anaknya lagi, itu kerabat jamaah. Jadi ke bawah semuanya kerabat. Makanya kerabat itu belum tentu mahram, tapi mahram pasti kerabat. Maka nikah dengan kerabat boleh tidak? Boleh. Nah masalah. Tapi kalau nikah dengan mahram haram. Tapi kalau nikah dengan kerabat boleh. Ya, jadi kerabat kita itu yang tidak harus dengan sampai 7 keturunan. Sampai Nabi Nuh enggak. Nabi Adam sudah enggak, itu sudah beda ya. Saudara tapi saudara seiman. Bukan saudara dalam artian kerabat, bukan. Itu beda. Ya, pertanyaan masih gini. Ketika Umar dihadiahkan sutra, padahal laki-laki tidak boleh memakai sutra. Sahih? Pertanyaan gitu. Bolehkah kita menghadiahkan sesuatu yang bagi kita nggak boleh, kemudian kita berikan kepada non muslim? Umar kan nggak boleh pakai sutra laki-laki, dihadiahkan kepada saudaranya laki-laki yang non muslim. Berarti boleh tidak? Contoh, antum dihadiahkan khamar, nggak boleh minum khamar non muslim. Kemudian antum hadiahkan kepada non muslim, kan mereka minum khamar, boleh tidak?
Terus ini bagaimana? Hah? Ustaz bingung ini. Katanya nggak boleh, tapi ini dikasihkan. Ada orang datang ke rumah antum dikasih daging babi. Kemudian antum kasihkan kepada tetangga yang non muslim. Boleh? Boleh tidak jamaah? Jawabannya nggak boleh jamaah, nggak boleh. Ya. Maka ini kembali kepada permasalahan apakah non muslim itu mukallaf atau tidak. Mukallaf itu dalam artian apakah mereka itu orang yang kena hitop syariat atau tidak. Ini sedang mendapat jemaah. Sedang mendapat. Ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan iya. Tapi yang kuat wallahu taala a'lam bishawab bahwa non muslim itu adalah mukallaf. Apa buktinya? Buktinya ketika orang-orang kafir dimasukkan ke dalam neraka Saqar, mereka ditanya, "Ma salakakum fi Saqar?" Kenapa kalian dimasukkan ke dalam neraka Saqar? Apa jawaban mereka? Qalu lam nakun minal shallin. Ya Allah, dulu kami bukan orang-orang yang sholat. Padahal mereka non muslim. Mereka diazab di dalam neraka Saqar alasannya karena nggak sholat. Berarti mereka non muslim akan diazab gara-gara nggak sholat, gara-gara nggak puasa di bulan Ramadan, gara-gara tidak haji kalau dia mampu. Akan diazab jemaah. Dan ini yang kuat. Jadi kalau mereka hakikatnya dipintakan untuk sholat, dipintakan untuk puasa di bulan Ramadan, walaupun kalau mereka puasa dan sholat tapi tidak mengucapkan syahadat, nggak sah. Tapi hakikatnya mereka dipintakan. Nggak boleh makan babi, nggak boleh minum khamr, sama. Berarti artinya jemaah sekalian, kita nggak boleh membantu mereka untuk berbuat maksiat. Walaupun kalau mereka misalkan sholat nggak sah, tapi kita nggak boleh membantu. Dalam artian ketika di bulan Ramadan ada penjual bakso di Ramadan sengaja jualannya di komplek non muslim siang hari, boleh jemaah? Kan mereka nggak puasa, boleh tidak? Nggak boleh. Walaupun mereka nggak puasa, tapi hakikatnya mereka mukallaf. Atau sebagian misalkan di antara ya, muslimah, dia bekerja sebagai asisten rumah tangga, bekerja di rumah non muslim. Di siang hari bulan Ramadan suruh masak untuk majikannya, boleh tidak? Nggak boleh. Nggak boleh, karena mereka hakikatnya suruh puasa. Atau disuruh masak babi, boleh? Boleh tidak jamaah? Nggak boleh. Hakikatnya mereka nggak boleh makan babi. Boleh tidak? Ketika ada non muslim ingin bunuh, Ustaz, kan mereka non muslim, ya boleh kita bantu berikan pisaunya, nama saya urusan mereka, boleh? Tetap nggak boleh. Mereka juga sama nggak boleh bunuh, sama. Membunuh nggak boleh, berzina nggak boleh. Jadi artinya kita nggak boleh membantu mereka untuk melakukan kemaksiatan. Walaupun menurut mereka mungkin nggak masalah, sah-sah saja. Mereka ingin bunuh muslim, menurut mereka mungkin menurut agamanya mungkin, oh ini apa namanya jihad misalkan. Boleh kita bantu? Ya nggak boleh. Karena hakikatnya mereka nggak boleh membunuh, sama. Maka kita kembali kepada hadis dari Umar. Ketika Umar dikasih pakaian sutra, ya, kemudian Umar kasihkan kepada saudaranya laki-laki yang non muslim. Padahal laki-laki tidak boleh pakai sutra. Berarti seolah-olah ini bertentangan dengan larangan tadi. Jawabannya masalahnya ketika Umar memberikan kepada saudaranya non muslim bukan berarti untuk dipakai. Mungkin saja setelah itu dia jual atau dikasihkan kepada istrinya, bukan dalam rangka untuk dipakai. Jadi jangan sampai kita berpemahaman, oh berarti dipakai, enggak. Ya tentu Umar suruh yang ngasih tahu bahwasanya ini hadiah, ingat jangan dipakai, tapi silakan dikasihkan kepada ya, istri ataupun dijual, boleh, enggak masalah. Jadi nggak bertentangan ya. Tetap walaupun mereka non muslim, ya kita tidak boleh membantu mereka untuk berbuat maksiat. Sebagaimana misalkan tadi ya, pakaian sutra tidak boleh dipakai oleh seorang muslim, maka kita pula kita tidak boleh membantu non muslim untuk melakukan hal yang haram. Kenapa jemaah sekalian? Karena sama halnya kita ta'awun alal itsmi wal udwan, dan itu tidak dibolehkan seperti itu. Kemudian jemaah sekalian, ikhwani ukhti fillah azanallahu iyyakum. Hadis berikutnya. Jam berapa lagi?
40 menit ya. Kurang sedikit. Kurang 20 menit lagi. Kita buka untuk tanya jawab saja. Ya. Barangkali pertanyaan dipersilahkan. Ya, pertanyaan bebas ya. Silakan. Boleh terkait tentang masalah tema ataupun masalah yang lain. Karena kalau kita bahas yang baru, ini panjang lagi dan waktunya nggak nyampe nanti. Ya, silakan jemaah. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Non muslim. Oh, nah.